Hi everyone. Let's introduce myself. My name is Julia Tendean. I'm from class 93 Junior High School 25 Makassar. And my serial number is 17. Okay, today we will learn about label. Do you know label? Kalian tahu nggak sih apa itu label? Pernahkah kalian membeli suatu produk, entah itu makanan, minuman, ataupun obat-obatan? Kalian memperhatikan kemasan belakang dari produk tersebut atau apa saja sih yang ada dalam kemasan tersebut? Oke, jika kalian pernah melihat atau mengamati kemasannya itu, berarti kalian telah mempelajari label teks. Nah, apa sih label itu? For more detail, let's pay attention to this material. First, definition of label. What is label? Label is an information contained in others packaging of a product or goods. Jadi, label ini adalah suatu informasi yang terkandung dalam kemasan luar suatu produk atau barang yang memberikan tentang produk. Nah, biasanya terletak di depan atau di bagian belakang suatu produk. Dan dengan membaca label ini, kita akan tahu apakah akan aman dikonsumsi atau tidak. And then is about kinds of label. So here are three types of label. First, food label is about food, and then drink label is about drink, and the last, medicine label is which provides information about drugs. Next is the structure text label atau elemen yang ada di suatu produk. Nah, jadi dalam suatu produk ini ada apa aja sih informasinya? First, name of the product, yaitu nama dari suatu produk. Suatu tulisan yang berada di depan kemasan, biasanya huruf besar untuk memberikan informasi bahwa ini adalah nama dari produk tersebut, seperti Energen, Nutrijel, dan Indomie. And then, description of the product, deskripsi produknya. Ini adalah gambaran umum yang biasanya terkait dengan jenis makanan atau minuman. Nah, apakah jenis-jenisnya itu? Mie instan kah? Atau susu UHT? Dan lain-lain. Kemudian yang kedua ini adalah bahan produknya secara umum. And then, rasa dari produknya itu, entah itu rasa original, keju, atau pedas. And the last, keunggulan dari produk tersebut, seperti high calcium, low fat, dan lain-lain. The third is contents or amount, atau isi yang biasanya dalam kemasan ada tulisannya neto. Nah, neto ini adalah isi atau jumlah produk yang ada di dalam kemasan. Misalnya kemasannya itu berbentuk padat, biasanya kita menggunakan ukuran gram seperti 5 gram atau 10 gram. Kemudian kalau produknya ini berbentuk cairan, kita menggunakan satuan mililiter seperti 150 ml atau 200 ml seperti itu. And then the four ingredients, komposisi dari produk itu atau komposisi bahan yang digunakan dalam satu produk. Jadi biasanya di belakang kemasan itu ada tulisannya ingredients. Misalnya produk tersebut terbuat dari wheat, terigu, water, salt, atau milk. Next is about nutrition facts, yaitu informasi kandungan gizi yang terkandung dalam suatu produk. Misalnya, serving size, takaran penyajiannya berapa, and kalorinya berapa, and then vitamin, ada vitamin A kah, B, D, and then calcium. And the sixth is direction to use it, petunjuk penggunaan dari produk tersebut. Nah, biasanya dalam produk obat ada tulisannya 3 kali sehari setelah makan. And then, kocok dahulu sebelum diminum. Jadi, direction to use ini petunjuk penggunaan atau penyajian dari produk tersebut. And the seventh is suggested uses or doses. Nah, biasanya ini ada di belakang produk. Biasanya ada di produk obat atau suplemen dan lain-lain. Nah, ini adalah dosis penggunaan suatu produk. Biasanya untuk dewasa hanya 3 tablet, dan untuk anak-anak hanya setengah tablet. And then, storage atau cara menyimpan produk tersebut.
Misalnya, do not expose to sunlight. Produk ini jangan sampai terkena matahari. And then, store in the cool place. Simpanlah produk ini di tempat yang sejuk. Okay, the last is expiry date. Artinya, tanggal kadaluarsa produk tersebut. Nah, misalnya dalam produk tersebut tertulis tanggal 7 Juni tahun 2020. Nah, sedangkan sekarang sudah 7 Juni tahun 2021. Itu artinya batas waktu atau expire-nya sudah lewat, yang berarti sudah tidak bisa dikonsumsi. The purpose of label. The purpose is to give detailed information about a product. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi rinci tentang suatu produk. Next, function of label. First, to give detailed information of the product, yaitu untuk memberikan informasi rinci tentang sebuah produk. It is used to identify type, size, brand, product line, manufacturer, and other product-specific information in order to inform the consumer and encourage a purchase. Next, to choose healthy and safe product, agar dapat memilih produk yang sehat dan aman. And then, to avoid harmful effect, yaitu untuk menghindari efek-efek samping yang membahayakan. And the last, to get the best result, yaitu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Next, the example of label. This divided into 3. First, food label. Ini adalah contoh dari kemasan produk Indomie. Nah, sekarang coba kalian lihat paling atas bagian kiri ya, ada tulisan brand or name, jadi itu adalah nama dari produk tersebut, yaitu Indomie. Kemudian di bawahnya description, yaitu mie instan. Jadi deskripsi dari produk ini adalah mie instan. Kemudian bagian kanan atas ada expiration date, yaitu tanggal kadaluarsanya tertulis, yaitu tanggal 20 bulan 12 tahun 2020. Kemudian yang bagian kanan bawah itu ada tulisannya contents. Nah, contentsnya itu isi dari produk tersebut. Nah, itu ada tulisannya 85 gram. Jadi isi atau beratnya adalah 85 gram. Kemudian ini adalah bagian belakang kemasan Indomie. Kalian bisa lihat itu ada direction to use, yaitu cara penyajiannya. Jadi cara penyajian Indomie seperti apa bisa kalian lihat di bagian belakang kemasan Indomie. Kemudian masih di belakang kemasan Indomie ada tulisannya ingredients, yaitu komposisi dari produk tersebut. Kemudian yang sebelah kanan ada nutrition facts, artinya informasi nilai gizi dari mie instan tersebut. Next, example 2 is medicine or drug label, yaitu label obat-obatan. And last, example 3, drink label, yaitu label minuman. This is my presentation today. Thank you for your attention. Terima kasih telah menonton video saya. Dan apabila ada salah kata ataupun pengucapan, mohon dimaafkan. And see you. Goodbye.